Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2204042009. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Layanan Konseling Individual dengan Teknik Reframing untuk meningkatkan self-confidence pada siswa korban bully. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana teknik reframing ini yang dilakukan dalam setting konseling individual. Nah, jadi di mana mampu membantu siswa korban bully untuk kembali membangun kepercayaan pada dirinya. Nah, jadi bullying merupakan fenomena yang sering ditemukan di sekolah, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun cyber. Nah, jadi korban bullying biasanya mengalami dampak psikologis yang cukup serius. Nah, salah satu dampaknya adalah menurunnya self-confidence atau rasa percaya diri pada siswa. Nah, jadi ketika self-confidence ini menurun, siswa menjadi pasif, menarik diri, tidak mampu mengekspresikan diri, bahkan kehilangan motivasinya untuk belajar dan bergaul. Nah, jadi kondisi ini tentu harus segera ditangani, dan salah satu bentuk layanan yang efektif adalah konseling individual, karena mampu memberikan ruang aman bagi siswa untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka secara pribadi. Nah, jadi dalam penelitian ini, teknik yang saya pilih adalah reframing, yaitu teknik untuk membantu siswa melihat kembali pengalaman buruk mereka dari sudut pandang yang lebih positif dan membangun. Nah, jadi tujuannya adalah agar siswa mampu merekonstruksi makna pengalaman bullying, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan dan pelajaran hidupnya. Nah, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, apakah layanan konseling individual efektif dalam menangani siswa korban bullying? Dan yang kedua, apakah teknik reframing yang digunakan dalam layanan konseling individual mampu meningkatkan self-confidence siswa secara signifikan? Nah, selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas teknik reframing dalam layanan konseling individual terhadap peningkatan self-confidence siswa korban bullying. Nah, jadi selain itu, penelitian ini juga memiliki sejumlah manfaat. Nah, secara teoritis dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang layanan konseling. Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi guru BK dalam memilih teknik konseling yang tepat untuk menangani korban bullying. Nah, dan secara kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program konseling di sekolah yang lebih responsif terhadap permasalahan bullying yang terjadi. Nah, jadi dalam kajian teori terdiri dari 3 konsep utama. Nah, yang pertama ada yang namanya self-confidence, yaitu keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya dalam menghadapi tantangan. Nah, jadi self-confidence ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa dan juga keberhasilannya dalam berinteraksi sosial dan belajar. Yang kedua, konseling individual, di mana konseling individual ini merupakan layanan konseling yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli dengan tujuan untuk membantu memahami dan menyelesaikan masalah pribadinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu teknik reframing, di mana teknik reframing ini merupakan bagian dari pendekatan kognitif. Nah, reframing ini juga membantu konseli melihat masalah atau pengalaman buruk, baik dari perspektif baru yang lebih positif. Nah, jadi dengan cara itu dia mengubah makna pengalamannya, dan siswa tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai individu yang mampu belajar dari pengalaman tersebut. Nah, jadi
Penelitian saya ini didukung oleh 2 studi terdahulu yang relevan. Yang pertama, Fitriani pada tahun 2019 menemukan bahwa semakin baik keterampilan konseling guru BK, maka semakin tinggi kepuasan siswa terhadap layanan konseling. Nah, yang kedua, Mulyani pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kepuasan orang tua terhadap layanan bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh komunikasi, keterbukaan, informasi, dan keefektifan layanan konseling. Nah, jadi 2 penelitian ini memperkuat pentingnya kualitas pendekatan konseling dalam menghasilkan perubahan psikologis pada konseli, baik dari sisi siswa maupun dari pihak lain yang terlibat. Nah, secara sederhana, kerangka berpikir saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bullying itu menyebabkan menurunnya self-confidence siswa. Namun, melalui layanan konseling individual dengan teknik reframing, siswa diarahkan untuk memikirkan ulang pengalaman negatif tersebut secara lebih positif. Nah, sehingga siswa mampu menemukan makna baru dari pengalaman bullying yang dialaminya, dan pada akhirnya self-confidence ini meningkat. Nah, jadi hipotesis saya dalam penelitian ini adalah HO, di mana HO itu tidak ada pengaruh signifikan teknik reframing terhadap self-confidence. Nah, H1 yaitu ada pengaruh signifikan teknik reframing terhadap self-confidence. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pretest post-test weight control group. Nah, jadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 18 Makassar yang teridentifikasi sebagai siswa korban bullying. Nah, sampel penelitian ini berjumlah antara 6 sampai 10 orang siswa yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Nah, jadi instrumen yang digunakan adalah angket self-confidence yang berbasis skala Likert dan lembar observasi untuk mendukung data perilaku siswa selama konseling. Nah, pengujian instrumen ini dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, di mana untuk analisis datanya digunakan uji Piret sampel t-test untuk melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok eksperimen, serta independent sampel t-test untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jadi analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS dengan taraf signifikan 5%. Nah, jadi berdasarkan teori dan penelitian yang saya menyimpulkan bahwa layanan konseling individual dengan teknik reframing berpotensi efektif dalam meningkatkan self-confidence siswa korban bullying. Nah, jadi teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai metode penyembuhan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan psikologis siswa. Jadi, melalui reframing, siswa tidak hanya memandang dirinya sebagai korban, melainkan sebagai individu yang kuat, resilient, dan mampu tumbuh dari luka yang pernah dia alami. Nah, jadi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi dunia pendidikan dan khususnya praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru BK di sekolah dan pengembangan layanan konseling yang lebih humanis dan berdaya. Nah, saya sangat terbuka untuk masukan saran maupun kritik membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.